Shalom Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Hai. Halo. Halo. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya semua dalam keadaan sehat. Kak Ida, hari ini tahu nggak? Kita ada tamu misteri guest loh. Oh ya? Ya, Kak Ida tahu nggak siapa? Aduh, saya nggak tahu. Kak Nancy tahu? Oh, pastinya Kak Nancy tahu. Karena tamu misteri guest ini adalah temannya Kak Nancy. Kak Ida mau kenal nggak? Mau dong. Ayo Kenalin kita dong. panggil yuk. Yuk kita panggil. Ya, tamu misteri guest. Tamu misteri guest. Hai, inilah adik-adik tamu misteri guest temannya Kak Nancy. Kalian pastinya mau kenal ya tentunya. Ayo dong kamu kenalkan namanya sama teman-teman. Halo. Hai. Apa kabar? Saya nih, nama saya Vito. Vito, hari ini kita mau olahraga sebelum kita memuji Tuhan. Vito mau ikutan nggak? Memuji Tuhan aja lah, nggak usah olahraga, udah Olahraga sehat. dulu. Pastinya olahraga dulu Kak Vito supaya badan kita sehat. Sehat. Ya adik-adik semuanya ikuti Kak Nancy ya gerakannya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan menggerakkan tubuh kita sebentar saja. Oke, ikutin Kak Nancy, tangannya ke depan semuanya. Yuk kita gerakan. Tuh dua. Sekarang bagian pundaknya ke belakang. Tuh dua. Ke depan. Tuh dua. Terakhir pinggulnya. Tuh dua. Iya. Olahraga kita yang singkat ini sampai sekian Kak Ida. Bagaimana Kak Ida? Jadi rileks tuh. Jadi Relax sehat, ya. badannya Berarti sehat. pagi hari ini kita siap untuk memuji. Muji Tuhan. Baik adik-adik semuanya, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Dengan rasa ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik kita angkat pujian ini. Kita berdatang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Dia. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
akan berdoa. Mari adik-adik kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi kami boleh masuk dalam ibadah kami walaupun kami ada yang di rumah. Tapi Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dalam urapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka. Tuhan menolong mereka lagi Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita ketika mereka melakukan pujian penyembahan bagi Tuhan. Berkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Vito, kakak mau tanya nih, Vito sangat mengasihi Tuhan Yesus enggak ya? Sangat sekali Kak, sangat Oh, mengasihi. sangat sekali mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga dengan adik-adik pastinya mengasihi Tuhan Yesus. Yesus. Iya. Ayo saat ini kita akan mengangkat pujian I Love You Jesus. Semua memakai gerakannya ya, ikutin Kak Nancy, ikutin juga dengan Kak Ida atau juga dengan Kak Vito. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Iya, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari adik-adik kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita rindu firman Tuhan hari ini kita dengarkan. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Halo adik-adik semua, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semua sehat-sehat ya. Demikian juga dengan kakak. Yuk, Minggu pagi ini kita mau lagi beribadah, kita mau lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami masih boleh diberi kesehatan, kami masih boleh lagi mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga adik-adik semua boleh mengerti akan setiap maksud dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap adik-adik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak akan cerita mengenai Tuhan Bapak Abram menerima janji Allah. Diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita ambil satu ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang tahu? Ya, Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, Bapak Abraham ini, dia orang kaya. Dia sangat kaya. Kayanya seberapa ya? Ya, dia mempunyai ternak yang banyak. Dia mempunyai rumah yang bagus. Nah, dia tinggal di daerah namanya Haran. Nah, adik-adik, Pak Abraham ini, dia juga sudah tua, dia sudah berumur 75 tahun. 75 tahun itu kira-kira udah ubanan belum ya? Pasti sudah ya. Nah, pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Tuhan berfirman pada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham pergi dari kota Haran. Ya, nah Bapak Abraham, Tuhan katakan, pergilah dari kota ayahmu, juga dari sanak saudaramu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, respon dari Bapak Abraham bagaimana? Apakah dia mau taat? Apakah dia menolak? Ya, dia percaya. Dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi ada satu masalah yang dia harus ceritakan kepada istrinya. Karena dia tidak hanya pergi sendiri, dia juga harus mengajak seluruh anggota keluarganya. Kemudian dia ketemu dengan istrinya, dia katakan, "Sarai istriku, Tuhan baru aja berfirman, menyuruh kita pindah dari sini." Lalu kata istrinya, "Kita mau pindah kemana, Pak?" Lalu Bapak Abram bilang, "Aku tidak tahu, tapi Tuhan pasti berjanji akan menunjukkan tempatnya kepada kita." Lalu Sarai katakan, "Bagaimana mungkin kita pergi tapi kita nggak tahu tujuannya kemana?" Lalu Bapak Abram katakan, "Tuhan pasti memimpin perjalanan kita, dan aku percaya Dia akan memimpin kita ke tempat yang dijanjikannya." Nah, kira-kira reaksi istrinya Sarai apa? Dia katakan, "Baiklah, kalau Tuhan yang memimpin, aku ikut. Karena aku juga percaya Dia akan memimpin kita ke tempat yang terbaik." Adik-adik pernah merasakan pergi ke suatu tempat yang jauh, yang adik-adik nggak tahu mau pergi kemana? Pernah nggak? Mungkin pindah rumah, mungkin juga
liburan yang mungkin orang tuanya nggak kasih tahu mau kemana. Pasti bertanya-tanya ya, kita nih mau kemana? Tapi Bapak Abraham enggak, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin perjalanan mereka. Nah, Bapak Abraham taat sama panggilan Tuhan. Lalu dia menyuruh para hamba-hambanya yang laki-laki, hamba-hambanya yang perempuan, untuk mempersiapkan semua barang-barang yang diperlukan. Kira-kira adik-adik, kalau kita lagi dalam perjalanan yang jauh, apa aja sih yang dibutuhkan? Ya, pasti kita butuh perlengkapan untuk makan, perlengkapan untuk ya macam-macam ya adik-adik ya. Karena dari perjalanan kita ke tempat satu tujuan, pasti kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Mungkin untuk mandi dan lain-lain. Nah, barang-barang yang mereka bawa juga banyak sekali. Salah satunya tadi yang kakak sebutin, ternak-ternak, harta kekayaan yang mereka punya. Dan gak cuma satu adik-adik, dan itu banyak sekali. Ternaknya ada ratusan. Nah, mereka kumpulkan, Bapak Abraham kumpulkan, Ibu Sarai juga mengumpulkan. Baru kemudian mereka naik apa ya adik-adik ya? Apa mereka naik mobil gitu? Enggak adik-adik. Mereka naik onta. Onta itu apa ya? Ya, onta itu adalah kendaraan hewan yang biasa dipakai pada zaman dahulu kala. Mungkin saat ini juga masih dipakai di daerah yang padang gurun. Kenapa onta dipakai ya adik-adik ya? Karena onta itu adalah binatang yang sangat kuat. Dan dia kalau di padang gurun, dia itu sebelum berangkat dia harus minum yang banyak. Kenapa? Karena nanti di padang gurun itu nggak ada minuman. Sehingga dia harus menyimpan persediaan minumannya di dalam tubuhnya. Nah, jadi semua barang-barang dipersiapkan, lalu kemudian dibawa oleh onta. Nah, pada akhirnya mereka mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara dari Bapak Abraham. Ya, mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka kemudian pergi dan mereka juga Bapak Abraham dan Ibu Sarai mengajak Lot. Lot ini siapa adik-adik? Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abraham. Ya, karena mereka sudah tua, mereka belum punya anak, ya mereka menganggap Lot ini sebagai anak mereka. Nah, akhirnya mereka pergi berjalan terus ya di padang gurun. Mungkin mereka satu saat mereka merasa lelah, mereka capek, mereka berhenti dulu ya, mereka menetap sementara untuk melanjutkan perjalanannya kemudian. Nah, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Sesudah beratus-ratus kilometer mereka berjalan, mereka sampai ke tempat negeri Kanaan. Kira-kira negeri Kanaan itu kering atau tidak subur? Enggak adik-adik. Yang Tuhan janjikan itu pasti yang terbaik. Ya, Tuhan berikan tanah Kanaan, negeri yang indah dan subur. Penduduknya juga banyak. Nah, di sana sesudah mereka sampai ke kota Betel, mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka sehingga mereka sampai ke tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, adik-adik, kakak sudah panjang ya ceritanya. Kakak mau tanya nih, kira-kira
dari pelajaran yang kita ambil, apa sih yang Tuhan perintahkan kepada Abram? Ya, Tuhan perintahkan kepada Abram untuk dia pergi dari kota Haran. Nah, yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abram itu apa? Ya, Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abram untuk menjadikan bangsa yang besar, memberkatinya, membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat, dan oleh dia semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Nah, lalu apa yang dilakukan Bapak Abram setelah Tuhan berbicara pada waktu Tuhan menyuruh dia pergi dari kota Haran? Ya, Bapak Abram taat. Ya, Bapak Abram taat. Dia tidak menolak apa yang Tuhan katakan. Kenapa Bapak Abram taat akan suara Tuhan? Karena dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Ya adik-adik, kalau kita sudah Tuhan janjikan bahwa kita adalah generasi pemenang, pasti Tuhan akan penuhi janji Tuhan. Yang terakhir kakak mau tanya, alasannya apa sih? Kok di Haran kotanya sudah enak, ya, kehidupannya sudah enak. Kenapa Tuhan memanggil Bapak Abram keluar dari kota Haran? Ya, karena Tuhan tidak mau Bapak Abram, Ibu Sarai dan keluarganya mengikuti atau menyembah berhala. Ya, karena pada saat itu di kota Haran mereka menyembah berhala, dan Tuhan memilih Bapak Abraham untuk mengikut dia supaya dia tidak menyembah berhala. Apakah pada waktu Bapak Abraham keluar dia membawa berhala? Tidak, adik-adik. Ya, karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin dia kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Ya adik-adik, oke, sebelum kakak akhiri, kita akan membaca, menghafal ayat hafalan. Kita baca dari Kejadian 12 ayat 3b. Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke adik-adik, pegang janji Tuhan bahwa kita adalah generasi pemenang. Adik-adik, kalau Tuhan janjikan bahwa adik-adik akan berhasil, pasti Tuhan akan penuhi. Tapi syaratnya ada. Syaratnya adik-adik harus taat. Bukan hanya taat, tetapi belajar. Belajar yang sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memenuhi janji Tuhan. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau taat seperti Bapak Abram yang mau dengar-dengaran akan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan akan setiap firman yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah. Biarlah Tuhan juga yang memberkati
Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan bagi setiap adik-adik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Nah sebelum mengakhiri ibadah, kita mau angkat pujian Bapak Abraham dan setelah itu baru ditutup dengan doa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji. Sekali lagi, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengakhiri ibadah anak-anak sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, khususnya untuk anak-anak ini. Biar mereka boleh semakin lagi bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Minggu depan Tuhan Yesus kami akan mengikuti ibadah kembali di dalam ibadah di melalui YouTube, tapi biarlah Tuhan Yesus Engkau lagi memberkati anak-anak ini, persiapkan hati mereka. Kami berdoa supaya semuanya dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah terima kasih kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kita selesai hari ini. Kak Nancy, Kak Ida, bahkan juga dengan Vito mau mengucapkan selamat hari Minggu. Dan jangan lupa ya Kak Ida, supaya adik-adik tetap cuci tangan dan juga pakai masker dan juga tentunya makan dengan yang sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.